Saya punya kuis. Ada kuesioner tentang mindset. Di situ ada 20 pernyataan. Tolong teman-teman isi setiap pernyataan itu dengan kalimat atau dengan centang ya. Boleh di checklist atau di centang atau di cakra. Yang panjang dulu ya, pernyataan dulu. Nanti lembar belakang adalah lembar jawabnya. Kita memetakan hari ini atau sekarang ini dengan pengisian hari ini itu kita ada di mindset yang mana gitu ya. Ini saya adaptasi dari buku Mindset The New Psychology of Success ya. Kuesioner ini diambil dari sana. Jadi kita bisa lihat ada yang nilainya 45 sampai 60 ada, boleh? Acungan, oke. 45 sampai 60. Oke ya. Ada yang 34 sampai 44? Oke. Kemudian 21 sampai 33? 21 sampai 33? Tidak ada. Di bawah 20? Tidak ada. Oh, berarti rata-rata kita sudah memiliki growth mindset. Yang paling kecil berapa? Ada 34 ada? 35? 36? 36, paling kecil 36 ya. Growth mindset with some fixed ideas. Jadi kita semua kalau secara di assessment, menurut assessment ini, kita sudah punya mindset yang berkembang. Baik itu dari sisi, bisa kita lihat ya sesuai jawaban tadi. Bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang. Personality juga kita bisa berkembang. Dan juga ability atau kemampuan kita juga bisa berkembang. Oke, ada dua ya, ability sama personality atau karakter. Nah, apa yang dimaksud dengan fixed mindset? Tadi rata-rata tidak ada nih ya. Tidak ada. Pola pikir ini mengasumsikan kemampuan yang relatif tetap. Jadi kita itu begini aja, nggak bisa dikembangkan. Tidak percaya bahwa kecerdasan bisa ditingkatkan dan tidak memiliki atau memilikinya. Dan bahwa Anda memiliki atau tidaknya itu adalah tergantung dari bakat. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena ini bukan bakat saya. Nah itu fixed mindset. Cirinya apa? Orangnya terancam oleh kesuksesan orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain sukses SMS gitu ya. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang gitu. Kemudian tidak menerima kritik atau saran atau umpan balik. Kehilangan minat kalau tugas menjadi sulit. Ini kebaca enggak? Terlihat ya tapi tidak terbaca. Cenderung menghindari tantangan. Nah ini orang yang fixed mindset. Kegagalan adalah batas kemampuan saya. Jadi kalau gagal, oh ini udah batas saya. Nggak mungkin lagi berhasil. Ya. Berkecil hati setelah ditolak. Setelah penolakan dan kegagalan. Ini fixed mindset. Ada yang ditolak berkali-kali? Kalau berhenti di situ berarti fixed mindset. Orang pengen itu terus dia. Ditolak sekali jangan berkecil hati. Mudah menyerah. Ini fixed mindset. Nah, tadi kalau dari assessment kita lihat teman-teman semuanya di zona growth ya. Growth mindset. Apa itu? Cirinya pola pikir yang berkembang. Pemahaman bahwa kemampuan dan pemahaman dapat dikembangkan. Mereka yang memiliki mindset berkembang, percaya bahwa mereka bisa lebih pintar, lebih cerdas, lebih berbakat dengan meluangkan waktu dan upaya. Cirinya apa yang ada di kepalanya? Selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Jadi ketika ada stres, itu bukan distress, tapi eustress, berkembang ke atas. Ini orang growth mindset. Termotivasi saat segalanya menjadi sulit. Justru ketika sulit, termotivasi. Percaya bahwa kerja keras yang penting bukan karena bakat alami saja. Nah ini kemudian tidak membiarkan kesalahan menghentikan potensi mereka, selalu berusaha belajar dan kepercayaan bahwa kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Nah ini orang-orang yang growth mindset dan inilah yang membuat kita itu bisa berkembang. Karena mindset awalnya adalah kita di growth mindset. Apakah mindset ini bisa berubah? Tiba-tiba nanti jadi fix? Bisa, biasanya karena usia. Teman-teman usia kan masih 20 tahun ke bawah ada?
17-an semua ya. Di bawah 40 itu biasanya masih growth gitu ya. 40 sampai 50 itu growth. Tapi kalau rata-rata orang jadi fix kemudian mindsetnya ketika memang udah usia-usia lanjut usia. Tapi teman-teman kan belum melanjut usia ya, masih dalam zona growth gini ya. Lagi melanjutkan. Nah, gimana mengembangkannya? Kalau kita sudah punya, gimana kita meningkatkan agar growth mindset ini makin sempurna gitu ya? Fokus pada proses, bukan pada hasil. Terbuka pada pembelajaran dan pertahankan sikap positif. Tadi ya, kalau gagal itu ada baiknya kita gagal. Karena kita bisa belajar bagaimana cara memperbaikinya.